Perkenalkan, nama saya Eufrasia Hilda. Di sini saya akan presentasikan ringkasan metodologi penelitian dengan judul penelitiannya adalah pengaruh model e-learning berbantuan Moodle untuk meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar. Yang pertama di sini yaitu latar belakang. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan telah memberikan dampak kepada hampir semua sektor yang perlahan telah mengubah kehidupan manusia. Berkat teknologi, revolusi industri keempat telah memasuki dunia. Salah satu bentuk teknologi di revolusi industri keempat ini ialah penggunaan internet. Penggunaan internet yang semakin pesat menimbulkan inovasi terbaru, yaitu internet untuk kepentingan pendidikan. Dunia pendidikan tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan dianggap sebagai tiang atau pilar suatu bangsa. Hal ini disebabkan karena semakin besar loyalitas masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. Semakin besar loyalitas masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan, maka semakin besar pula tingkat kesuksesan masa depan bangsa. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali teknologi yang dapat digunakan sebagai pendukung pembelajaran dalam proses pembelajaran. Proses dalam pembelajaran matematika sangatlah diperhatikan, baru kemudian hasil. Untuk itu, dalam melewati proses perlu adanya pemahaman. Pemahaman konsep merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran matematika. Menurut Juhardi, tahun 2003, pelajaran matematika menekankan pada konsep. Artinya, dalam mempelajari matematika, siswa harus memahami terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan di dunia nyata. Namun, permasalahan saat ini, pemahaman konsep siswa masih sangat rendah atau masih kurang. Selain permasalahan pemahaman konsep, permasalahan lain dalam pembelajaran matematika adalah kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Menyikapi permasalahan rendahnya pemahaman konsep dan motivasi belajar, diperlukan upaya perbaikan dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti e-learning. E-learning adalah model pembelajaran yang menggunakan media elektronik sebagai alat bantu pembelajaran. Banyak sekali contoh media e-learning yang dapat digunakan dalam kepentingan pendidikan dalam kondisi saat ini. Salah satunya adalah Moodle. Moodle itu sendiri merupakan salah satu bentuk sistem manajemen pembelajaran open source terkemuka yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Moodle merupakan perangkat lunak yang memanfaatkan aplikasi web sebagai open source software yang dapat digunakan untuk membangun kelas online yang memiliki banyak fitur untuk mempermudah pembelajaran, di mana pengajar dapat mengunggah bahan ajar, soal, atau tugas dan dapat melakukan diskusi melalui aplikasi Moodle ini. E-learning dinantikan sebagai solusi dalam membantu meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, di sini saya tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, saya menggunakan penelitian eksperimen, yaitu quasi-experimental design. Di sini saya memilih sampel 2 kelas dari semua kelas yang tersedia secara acak, atau cluster random sampling. Dari 2 kelas tersebut, satu kelasnya sebagai kelompok eksperimen dan satu kelas sebagai kelompok kontrol. Masing-masing dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan mengikuti pretest atau tes awal, kemudian melakukan proses pembelajaran yang dimana kelas eksperimen itu menggunakan model pembelajaran e-learning berbantuan Moodle dan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Setelah proses pembelajaran, peserta didik akan diberi post-test atau tes akhir dalam waktu yang sama untuk mengetahui perubahan terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Dari hasil tes ini, kemudian saya akan menganalisis data tersebut. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Lalu yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui
dan untuk melihat apakah varians-varians dari sejumlah populasi sama atau tidak. Lalu yang ketiga yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini untuk menguji dua rata-rata. Lalu yang terakhir yaitu gain ternormalisasi atau endgain. Uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara skor pretest dan skor post-test. Uji ini dilakukan jika nilai pretest dari dua kelompok peneliti berbeda. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.